Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, selamat sore, dan selamat pagi di waktu kapanpun Ibu mendengarkan video presentasi kami. Baik, saya atas nama Eno Salsa Gayatri, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami berupa digital skill di bidang IT, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Saya mewakili dua teman saya, Dita Octavia dan Ibnu Fatoni, yang tidak sempat hadir untuk bersama saya melakukan presentasi karena adanya kesibukan. Jadi saya langsung mengambil ahli saja. Saya berharap Ibu dapat memahami dan mengerti mengenai penjelasan saya. Baik, langsung saja. Artificial Intelligence atau biasa yang kita kenal kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan kecerdasan yang ditambahkan pada sebuah sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah atau biasa disebut sebagai intelijensi artifisial. Beberapa bidang yang menggunakan kecerdasan buatan ini meliputi sistem pakar, permainan komputer, logika fusi, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Meskipun kecerdasan buatan memiliki konotasi fiksi ilmiah yang kuat, ia membentuk cabang yang sangat penting dalam ilmu komputer, terkait perilaku, pembelajaran, dan adaptasi cerdas dalam sebuah mesin. Kecerdasan buatan saat ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, obat-obatan, teknik, dan militer, serta telah dibangun dalam beberapa aplikasi perangkat lunak komputer, rumah, dan video game. Kategori Artificial Intelligence. Yang pertama itu WIC-AL, kecerdasan buatan yang sempit. Sistem Artificial Intelligence yang dibuat dan dilatih untuk melakukan suatu pekerjaan yang tertentu saja. Jadi ini bersifat sempit. Yang kedua itu Strong Artificial Intelligence, kecerdasan buatan yang kuat. Sistem Artificial Intelligence ini diciptakan dengan kemampuan kognitif atau pengetahuan manusia secara umum. Selanjutnya, sejarah Artificial Intelligence. Pada tahun 1956, istilah kecerdasan buatan pertama kali ini diciptakan dan penggunaannya semakin populer seiring peningkatan daya dan penyimpanan komputasi. Tahap riset awal proyek Artificial Intelligence terjadi pada tahun 1950-an dengan tujuan mengeksplorasi penyelesaian masalah dan metode simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga tertarik untuk mengembangkan komputer dengan penalaran mirip manusia. Pada tahun 1970-an, proyek DARPA berhasil menyelesaikan studi kasus mengenai pemetaan jalan. Pada tahun 2003, DARPA berhasil menciptakan asisten pribadi yang cerdas dari kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi Artificial Intelligence terus berlanjut dan saat ini mencakup program yang lebih detail dengan menerapkan algoritma deep learning. Kecerdasan buatan yang dikembangkan dapat mengerjakan tugas dan memberikan solusi secara lebih kompleks dengan kondisi yang lebih bervariatif. Nah, kecerdasan buatan jika dibandingkan dengan kecerdasan alami, kita bisa membandingkan kecerdasan buatan itu tingkat kecerdasannya ini bersifat permanen. Dia tidak pernah meningkat dan juga tidak pernah menurun, sebab tidak ada yang bisa mengubahnya. Sedangkan kecerdasan alami yang terdapat pada manusia, tingkat kecerdasan kita dapat meningkat asalkan kita sang manusia berusaha untuk meningkatkannya. Pada kecerdasan buatan tidak terdapat kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Sedangkan pada kita, kecerdasan alami tidak hanya berupa intelektualitas saja, tetapi masih ada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jadi bisa dibilang kita lebih unggul. Selanjutnya, perkembangan dan aplikasi Artificial Intelligence. Saat ini, komputer telah menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan pemrograman logika, di mana komputer dapat mengolah stimulasi yang diberikan manusia menjadi suatu keputusan berdasarkan ahli. Misalnya perangkat lunak yang bisa mengenali suara manusia dan melakukan perintah sesuai dengan suara yang diberikan. Ada juga program komputer yang diciptakan untuk bermain catur dan dinamakan Deep Blue. Artificial Intelligence terus berkembang dengan tujuan menciptakan kecerdasan yang mirip dengan manusia. Nah, terdapat 7 aplikasi yang memanfaatkan Artificial Intelligence di zaman sekarang. Yang pertama ada Netflix,
ada Gmail, ada Spotify, ada Siri, ada Amazon, ada Google Maps, Google Translate yang sangat umum kita gunakan dalam kehidupan kita. Contoh penggunaan artificial intelligence. Yang pertama itu virtual reality atau yang dikenal pula dengan realitas virtual adalah teknologi yang dapat membuat individu berinteraksi secara nyata dengan objek imajinasi hasil simulasi komputer yang dimanfaatkan sebagai alat bantu observasi hampir di seluruh bidang. Yang kedua adalah mobil pintar. Belakang ini kita ketahui bahwa tengah booming di pasaran otomotif Indonesia yaitu mobil pintar yang diproduksi oleh Tesla. Mobil ini telah dilengkapi dengan chip berteknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat membuat mobil ini menjalankan beberapa sensor. Yang ketiga itu memaksimalkan kamera smartphone. Salah satu penerapan teknologi artificial intelligence dalam ponsel ditandai dengan kamera bokeh. Awalnya hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kamera profesional. Namun dengan adanya teknologi artificial intelligence pada ponsel dapat meningkatkan kemampuan lensa ponsel dalam memotret, merekam, mendeteksi objek, dan memaksimalkan sejumlah pengaturan sehingga hasil tangkapan terlihat berkualitas. Yang keempat, pada aplikasi ojek online yang biasa kita gunakan. Pada aplikasi ojek online, artificial intelligence digunakan untuk mengoptimalkan proses memilih pengemudi. Misalnya ketika memesan ojek online, aplikasi akan langsung mencari pengemudi yang lokasinya paling dekat dengan kita sebagai pelanggan. Yang kelima itu penerapan pada e-commerce atau electronic business. E-commerce mengalami perombakan besar selama beberapa tahun terakhir dengan diperkenalkannya artificial intelligence dan machine learning. Nah, tidak terasa kita sudah berada di akhir slide berupa kesimpulan dari materi kami digital skill di bidang IT berupa artificial intelligence. Jadi kami kembali menegaskan bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan pada sebuah sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah atau biasa disebut sebagai intelijensi artifisial. Saat ini komputer telah menggunakan artificial intelligency berdasarkan pemrograman logika di mana komputer dapat mengelola stimulus manusia menjadi keputusan berdasarkan keahlian. Contohnya, perangkat lunak yang bisa mengenali suara manusia dan mengeksekusi perintah sesuai dengan suara yang diberikan. Selain itu, ada juga program komputer seperti Deep Blue IBM yang diciptakan untuk bermain catur dan berhasil mengalahkan juara dunia yaitu Garry Kasparov pada tahun 1997. Tujuan perkembangan artificial intelligence adalah menciptakan kecerdasan yang semirip mungkin dengan manusia. Meskipun artificial intelligence memiliki tingkat kecanggihan yang lebih tinggi daripada kecerdasan manusia, namun ia juga memiliki lebih banyak kelemahan. Jadi jika dibandingkan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami manusia, maka yang menjadi pemenangnya adalah tetap kecerdasan alami manusia, karena manusia yang menciptakan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Jadi pencipta selalu lebih tinggi daripada yang dicipta, seperti Tuhan, antara Tuhan dengan kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, dalam penjelasan. Semoga Ibu dapat menerima dan dapat memahami penjelasan saya dengan baik dan dapat memberikan kami saran dan kritikan dari kami kepada kami kelompok 5 atas nama saya Ina Salsa Gayatri, Ibnu Fatoni, dan Dita Oktavia. Terima kasih Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.